Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, di channel Aaron Official. Tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K, dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Pada video kali ini, saya menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, dan teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air. Nah, dalam informasi ini disampaikan bahwa cair paling lambat H-7 ini aturan lengkap untuk THR karyawan swasta. Nah, teman-teman semua, selain daripada ASN, yaitu PNS dan P3K, teman-teman karyawan swasta akan juga menerima tunjangan hari raya tahun 2024 ini. Dikutip dari CNBC Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan merilis surat edaran atau SE nomor M-2-HK-04-Romawi 3-2024 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran ini menjadi acuan bagi Kepala Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing provinsi. Lantas, apa saja yang diatur dalam surat edaran tersebut? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan yang paling utama THR 2024 wajib diberikan paling lambat H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Artinya, THR sudah harus diterima para pekerja atau buruh pada tanggal 3 April 2024 maksudnya. Jadi teman-teman, selain daripada teman-teman ASN, PNS, dan P3K, ada teman-teman kita karyawan swasta juga yang akan menerima tunjangan hari raya pada tahun 2024 ini. Berbeda dengan pemberian THR untuk para ASN, yaitu minimal atau paling lambat H-10 Lebaran. Sedangkan untuk teman-teman karyawan swasta, H-7 Lebaran. Selanjutnya, THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, nggak boleh dicicil. Ungkap Ida dalam konferensi pers kebijakan pembayaran THR keagamaan tahun 2024, Senin 18 Maret tahun 2024. Kemudian, keputusan kedua adalah siapa yang berhak menerima THR. Menurut Ida, THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Nah, teman-teman, pemberian THR keagamaan ini bagi karyawan swasta atau pekerja atau buruh adalah teman-teman pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWT atau PKWTT. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021. Diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya bagi pekerja atau buruh di perusahaan, tegas Ida. Jadi teman-teman karyawan swasta sudah jelas ya bahwa aturan ini sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan juga peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Ida memaparkan THR diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik hubungan berdasarkan PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas.
Nah, teman-teman, di sini Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pemberian THR ini diberikan dengan masa kerja 1 bulan secara menerus. Nah, siapa sajakah yang dapat menerima ini? Adalah teman-teman karyawan swasta yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Bagi buruh yang bekerja 12 bulan diberi THR 1 bulan upah. Yang kurang 12 bulan diberi proporsional katanya. Nah, ini nih teman-teman. Teman-teman yang sudah bekerja 12 bulan atau 1 tahun full akan diberi 1 bulan upah. Artinya mengikuti upah per bulannya, tiap bulannya. Sedangkan teman-teman karyawan swasta yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan diberi proporsional, artinya tergantung pengusaha masing-masing. Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan terus-menerus atau lebih, maka THR akan diberikan sebesar 1 bulan upah. Sementara pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan rumus masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12. Nah, teman-teman dijelaskan lagi di sini lebih detailnya bahwa teman-teman pekerja atau buruh yang sudah memiliki masa kerja 1 tahun atau 12 bulan secara terus-menerus, artinya tidak ada putus 1 bulan di antara 12 bulan ini, maka akan diberikan sebesar 1 bulan upah. Tetapi kalau teman-teman terus-menerus bekerja tetapi kurang dari 12 bulan masa kerja, maka akan diberikan secara proporsionalnya. Rumusnya begini, masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12. Maka jika masa kerjanya 9 bulan, contohnya, maka dikali 1 bulan upah berapa? Contohnya 3 juta. 3 juta. Dibagi 12. Maka dikalikan 9 kali 3 ada 27 juta. Dibagi 12. Ada 2,2 juta sekian ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Ida juga menitipkan pesan khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia. Pesan pertama yaitu mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kedua, mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Nah, di sini teman-teman, Menteri Ketenagakerjaan telah mengimbau kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia untuk menyampaikan atau mengupayakan perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten agar membayar THR keagamaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diusahakan agar tidak jatuh tempo. Kemudian Ida membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan, Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum. Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota. Dan untuk diinterpretasikan melalui website Posko THR kemenaker.go.id. Nah, teman-teman, Ida atau Menteri Ketenagakerjaan telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan di seluruh provinsi dan kabupaten kota sebagai penyambung, sebagai jalan tengah untuk memfasilitasi penyaluran THR untuk teman-teman pekerja atau buruh. Ida juga meminta pelaksanaan pemberian THR keagamaan diawasi di wilayah masing-masing. Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker
Indah Anggoro Putri menambahkan akan ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak membayarkan penuh THR atau membayar dengan cara dicicil kepada pekerja atau buruh. Sanksi ini diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker menyatakan bahwa akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar penuh THR ataupun membayar tetapi dicicil kepada pekerja atau buruh. Nah, sanksinya teman-teman telah diatur di dalam peraturan pemerintah, di mana yaitu di nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, bagaimana teman-teman jika ada perusahaan yang melanggar aturan ini? Peraturan pemerintah ini, apakah ada sanksinya? Maka kita simak. Adapun sanksinya berupa yang pertama, pengenaan sanksi berupa teguran tertulis. Nah, ini nanti akan ada teguran tertulis dari pemerintah kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, pembatasan kegiatan usaha. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Akan diberikan pembatasan kegiatan usaha bagi perusahaan tersebut ketika melanggar aturan ini. Yang ketiga, penghentian sementara atau sebagian alat produksi. Nah, jika perusahaan bergerak di bidang produksi, seperti pabrik atau segala macam lainnya, maka akan diberikan penghentian sementara sebagai sanksi kepada perusahaan tersebut. Yang keempat, pembekuan kegiatan usaha. Waduh, kalau ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Nah, karena akan berpengaruh ke teman-teman juga, sehingga nanti masa kerjanya jadi terhalang. Kemnaker juga mengimbau perusahaan teknologi angkutan umum untuk membayarkan THR kepada pengemudi atau driver ojek online atau ojol. Menurut Indah, pengemudi ojol masuk kategori PKWT yang berhak mendapatkan THR. Ojol kami himbau dibayarkan meski kerja kemitraan tapi masuk PKWT, jadi ikut dalam konferensi surat edaran THR. Dan kami jalin komunikasi direksi ojol termasuk kurir logistik untuk dibayar THR, sebutnya. Nah, teman-teman, Kemnaker telah mengimbau kepada perusahaan ojol atau ojek online. Nah, di Indonesia ada beberapa ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, dan segala macam lainnya. Telah dihimbau oleh Kemnaker bahwa silakan perusahaan memberikan THR kepada driver ojek online tersebut. Karena menurut Dirjen Kemnaker ini, pengemudi ojol itu masuk dalam kategori PKWT yang berhak mendapatkan THR. Jadi begitu teman-teman, karyawan swasta atau pekerja atau buruh, rincian dan bagaimana teman-teman mendapatkan tunjangan hari raya pada tahun 2024 ini. Nah, sekian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar membantu kami memberikan informasi-informasi terbarukan. Terima kasih teman-teman semua.